Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Pramudia dari kelas 11 IPA 4. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah jurnal penelitian yang berjudul Hubungan Imunisasi Campak dan DPT terhadap penyakit pneumonia pada anak usia 10 bulan hingga 5 tahun di Puskesmas Sangurara Kota Palu pada tahun 2015. Jurnal penelitian ini ditulis oleh Puspitasari dari Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Vitawati, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadolago. Pneumonia merupakan salah satu penyumbang kematian anak terbesar di bawah usia 5 tahun. Disebut juga sebagai pembunuh nomor 1 anak. Di negara berkembang, penyakit ini seolah terabaikan karena penyakit ini berbahaya tetapi tidak diperhatikan secara baik gitu. Imunisasi adalah salah satu pencegahan yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Anak yang tidak mendapat imunisasi secara lengkap dapat meningkatkan risiko terkena penyakit-penyakit lain, dan salah satunya pneumonia. Imunisasi yang berhubungan dengan penyakit pneumonia yaitu imunisasi DPT dan juga campak. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa imunisasi campak dapat menekan angka kematian sebesar 11% akibat dari pneumonia, dan imunisasi DPT dapat menekan hingga 6% kematian yang disebabkan oleh pneumonia. Pada tahun 2014 terdapat 4.050 kasus pneumonia di Kota Palu, dan wilayah Puskesmas Sangurara ini menjadi salah satu wilayah dengan penyumbang kasus terbanyak, yaitu sebesar 468 kasus. Di Puskesmas Sangurara, anak yang memperoleh imunisasi DPT sebanyak 594 anak, dan yang memperoleh imunisasi campak sebanyak 1.052 anak. Banyak faktor yang mempengaruhi penyakit pneumonia ini. Salah satunya itu imunisasi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk meneliti hubungan dari imunisasi campak dan DPT terhadap penyakit pneumonia pada anak usia 10 bulan hingga 5 tahun di Puskesmas Sangurara, Kota Palu pada tahun 2015. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen melalui pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian ini yaitu Puskesmas Sangurara, Kota Palu, periode tahun Desember 2015 hingga Februari 2016. Populasi yang digunakan yaitu anak yang datang ke Puskesmas Sangurara periode Januari 2014 hingga Desember 2015. Teknik pengambilannya, pengambilan sampel ini melakukan purposive sampling dengan sampel sebanyak 95 anak. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti, sedangkan analisis bivariat menggunakan uji chi-squad untuk mengetahui hubungan kedua variabel, dan selanjutnya dilakukan uji pi untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian. Analisis univariat. Dari tabel ini tabel distribusi sampel berdasarkan usia. Yang datang ke Puskesmas Sangurara pada usia 10 hingga 12 bulan sebanyak 27 anak, dengan 14 diantaranya tidak mengalami pneumonia dan 13 lainnya mengalami pneumonia. Pada usia 13 hingga 24 bulan yang datang sebanyak 38 anak, 17 diantaranya tidak mengalami pneumonia dan 21 lainnya mengalami pneumonia. Pada usia 25 hingga 36 bulan, sebanyak 23 anak yang datang, 12 diantaranya tidak mengalami pneumonia, dan 11 lainnya mengalami pneumonia. Pada usia 37 hingga 60 bulan, sebanyak 7 anak, dan 1 diantaranya tidak mengalami pneumonia, dan 6 lainnya mengalami pneumonia. Yang kedua,
Yang kedua, distribusi sampel berdasarkan imunisasi DPT. Nah, di sini terlihat bahwa dari 95 sampel yang mendapat imunisasi DPT sebanyak 45 anak, dan yang tidak mendapat imunisasi DPT sebanyak 50 anak. Oke. Yang ketiga adalah distribusi sampel berdasar dengan campak. Nah, jumlah pasien yang diteliti sebanyak 95 anak, dengan pasien yang mengalami imunisasi DPT sebanyak 38 anak, dan 57 lainnya tidak mendapat imunisasi campak. Selanjutnya, distribusi sampel berdasarkan pneumonia. Dari 95 anak, 51 diantaranya menderita pneumonia, sedangkan hanya 44 anak yang tidak mengalami pneumonia. Selanjutnya ada uji bivariat. Nah, hubungan imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia. Anak-anak yang tidak memperoleh imunisasi DPT sebanyak 50 anak, dengan 33 anak mengalami pneumonia, sedangkan 17 anak tidak mengalami pneumonia. Sedangkan yang mendapat imunisasi DPT sebanyak 45 anak, dengan 18 anak mengalami pneumonia, sedangkan 27 anak lainnya tidak mengalami pneumonia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa nilai P kurang dari nilai alfa, yaitu sebesar 0,11. Sedangkan yang mana diartikan bahwa nilai hipotesis kerja dapat diterima. Selanjutnya, uji P. Diperoleh nilai P sebesar 0,26, yang berarti hubungan kekuatan antara variabel antara imunisasi imunisasi DPT dengan pneumonia lemah. Yang kedua, hubungan imunisasi campak dengan kejadian pneumonia. Yang tidak ikut imunisasi campak yaitu sebanyak 57 orang. 19 orang tidak mengalami pneumonia, sedangkan 38 lainnya mengalami pneumonia. Dan yang ikut dalam memperoleh imunisasi campak sebanyak 38 orang. 25 orang tidak mengalami imunisasi campak, dan 13 lainnya mengalami imunisasi campak. Dari data tersebut bahwa diartikan nilai P kurang dari nilai alfa, yaitu 0,02, yang mana hipotesis kerja dapat diterima. Selanjutnya uji P. Uji P yang diperoleh nilai sebesar 0,319, yang berarti hubungan kekuatan antara imunisasi campak dengan pneumonia dalam kategori sedang. Pembahasan. Berdasarkan data jumlah pasien yang mengalami pneumonia paling banyak pada usia 13 sampai 24 bulan, sebanyak 38 anak. Bayi dan balita memiliki sistem imun tubuh yang tergolong lemah, sehingga rawan terkena infeksi penyakit, dan bayi juga memiliki saluran pernapasan yang tergolong sempit. Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami pneumonia. Penyakit pneumonia disebabkan karena komplikasi dari berbagai penyakit lain seperti campak dan pertusi. Oleh karena itu, imunisasi DPT dan campak sangat tepat untuk menekan angka kejadian dari kematian pneumonia ini. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Berdasarkan perhitungan antara imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia bahwa nilai P kurang dari alfa, yaitu 0,11, yang artinya terdapat hubungan antara imunisasi DPT dengan penyakit pneumonia. Hipotesis kerja dapat diterima. Selanjutnya adalah uji P, di mana nilai P sebesar 0,26. Hal ini berarti kekuatan hubungan antara imunisasi DPT dengan kejadian pneumonia dianggap lemah dan korelasinya ke arah negatif. Sedangkan uji chi-square antara imunisasi campak dengan kejadian pneumonia
bahwa nilai P kurang dari nilai alfa, yaitu sebesar 0,02, yang artinya hipotesis kerja dapat diterima. Selanjutnya uji P, diperoleh nilai sebesar 0,319. Hal ini berarti kekuatan hubungan antara imunisasi campak dengan pneumonia dianggap sedang dan korelasinya ke arah negatif. Semakin besar imunisasi, maka semakin sedikit angka kejadian pneumonia. Imunisasi memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian pneumonia. Cara yang paling efektif saat ini adalah dengan pemberian imunisasi DPT dan campak untuk mencegah penyakit pneumonia. Penelitian sebelumnya, imunisasi DPT dapat mencegah hingga 11% angka kematian, dan imunisasi campak dapat menekan hingga 6% angka kematian yang berakibat dari pneumonia. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kejadian beratnya penyakit dan kematian akibat pneumonia adalah: 1. Kurangnya asupan gizi. Yang kedua, pemberian ASI. Yang ketiga, suplementasi vitamin A dan zinc. Kurangnya berat badan saat lahir, vaksinasi, dan juga keadaan udara di dalam kamar disebabkan karena asap rokok dan juga asap dari dapur. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti kejadian pneumonia berdasarkan data sekunder rekam medis dan KMS, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan yaitu terdapat hubungan antara imunisasi campak dan DPT terhadap penyakit pneumonia. Berdasarkan tingkat usia yang diperoleh, anak yang mengalami pneumonia yang paling banyak pada usia 13 sampai 24 bulan, yaitu sebanyak 21 anak. Peneliti mengharapkan tenaga kesehatan lebih termotivasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya imunisasi DPT dan juga campak. Dan untuk peneliti selanjutnya, sekiranya melakukan penelitian yang menyangkut semua faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.